Yang ketiga ya, WP atau weighted product. WPM atau weighted product method adalah salah satu analisis multi kriteria keputusan MCDM atau multi kriteria decision making yang sangat terkenal. Merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Seluruh atribut, ini langkah algoritmanya, langkah-langkahnya, seluruh atribut bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk atribut manfaat dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada atribut biaya. Hasil perkalian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai pada setiap alternatif. Salah, menghasilkan. Kemudian, tiga, mencari nilai alternatif dengan melakukan langkah yang sama seperti pada langkah satu, hanya saja menggunakan nilai tertinggi untuk setiap atribut, tertinggi untuk setiap atribut manfaat, dan nilai terendah untuk atribut biaya. Sama. Kemudian membagi nilai V bagi setiap alternatif dengan nilai standar VA bintang yang menghasilkan R. Kemudian ditemukan urutan alternatif terbaik yang akan menjadi keputusan. Contoh kasus, biar terbayangkan. Suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta, DIY, ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada tiga lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 itu Ngemplak, Kecamatan Ngemplak, A2 itu Kecamatan Kalasan, A3 itu Kota Gede. Nah, kemudian ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 itu jarak dengan pasar terdekat dalam kilometer, kemudian C2 itu kepadatan penduduk di sekitar lokasi dalam orang per km persegi, kemudian C3 itu jarak dari pabrik dalam kilometer, kemudian C4 itu jarak dengan gudang yang sudah ada dalam kilometer, kemudian C5 itu harga tanah untuk lokasi. Kemudian, nah, tadi ini nilai yang didapatkan dari kasus ini untuk setiap alternatif dan kriteria dalam satuan tadi ya, kilometer, kemudian jumlah jiwa per km persegi dan seterusnya ini angka-angkanya. Nah, kemudian kategori setiap kriteria. Kriteria C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi dan C4 jarak dengan gudang yang sudah ada itu digolongkan kriteria keuntungan. Kemudian kriteria C1 jarak dengan pasar terdekat, C3 jarak dari pabrik, dan C5 harga tanah untuk lokasi digolongkan kriteria biaya. Kemudian tingkat kepentingan setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Kemudian pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut. Jadi diberi bobot. Bobot ini tadi jarak itu ya, jarak jumlah orang, harga dan seterusnya tadi ya. Diberi bobot 5, 3, 4, 4, 2. Jadi totalnya ada 18. Kemudian dicari pembobotannya berarti 5 per 18, 3 per 18, 4 per 18 dan seterusnya. Ini hasilnya 5 per 18, 3 per 18 dan seterusnya. Kemudian, nah, kemudian vektor S dihitung sebagai berikut. S1 ini untuk alternatif 1 tadi ya. 0,75 dipangkatkan 0,28. Dipangkatkan negatif 0,28 karena C1 tergolong ini negatif pangkatnya karena tergolong biaya. Ini biaya juga.
Ini juga biaya, ya kan? Ini C135 kan biaya kan? Tadi kan C135 biaya kan? Ya, C135 biaya. C24 keuntungan, sehingga C24 itu angkatnya positif. Ini C2 angkatnya positif. C2 atau ini C4 juga angkatnya positif karena kriteria keuntungan. Nah, dipangkatkan, dikalikan, dipangkatkan, dikalikan, dan seterusnya. Hasilnya ini, hasilnya ini, hasilnya ini. Nah, kemudian nilai vektor V yang akan digunakan untuk perankingan dapat dihitung sebagai berikut. V1 itu jadi nilai ini dibagi dengan total semuanya. Ya. V2 nilai ini dibagi dengan total semuanya. Kemudian V3 nilai ini dibagi dengan total semuanya. Hasilnya adalah 0,3669 untuk V1, 0,3682 untuk V2, kemudian 0,2649 untuk V3. Nah, nilai terbesar ada pada V2. Ada pada V2, sehingga alternatif A2, ini kan yang terbesar. Yang terbesar adalah V2, 0,3682. Selisih 0,0013 dengan V1. Karena dia yang terbesar, maka A2 adalah alternatif terbaik yang terpilih. Dengan kata lain, Talasan akan terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru. Oke, jadi itu untuk contoh WP. Jadi kita sudah kenalkan tiga metode ya. Ada SAW, Simple Additive Weighted Method, ada AHP, Analytical Hierarchy Process Method, ada WP, Weighted Product Method. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Kita akhiri, tolong Abiu nanti divalidasi ya. Baik, Pak. Nanti saya input dulu ya. Ntar kalau nggak sore mungkin malam kamu cek aja ya. Sama nanti berarti Ya, Pak. Kamis, nanti Kamis kita bikin lagi perkuliahan. Hanya di siapkan saja, nggak ada kuliah. Nanti tolong lagi divalidasi ya, Abiu ya. Ya, Pak. Jadi Kamis cuman validasi doang, Pak. Ya, validasi saja biar biar 15. Nanti tetap minggu depan kuliahnya. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.